Halo semua, hari ini kita akan membahas sebenarnya masih agak mirip sama yang sebelumnya ya. Kita simplify object, tapi kali ini kita selain makhluk hidup gitu ya, kita akan membahas tentang benda-benda yang lain, benda-benda pelengkap gitu ya. Nah, di sini tugas kali ini gitu ya. Kita itu bikin satu karakter, bukan OC yang kayak kemarin, tapi lebih ke karakter itu harus punya kayak apa ya, profesi atau identitas jelas misalnya. Jadi bukan fantasi gitu. Misalnya nih kayak saya bikin artis gitu, tapi lebih spesifik lagi. Saya bikin ini adalah temanya tuh bookworm artist. Jadi selain dia nerd karena tukang gambar, dia juga adalah pembaca buku gitu. Nah, materi di sini itu menekankan pada kayak kita itu kan di sini apa gambar bentuk ya. Nah, jadi saya ini pengen menambah apa ya vocabulary kalau misalnya bahasa nih ya, kalau visual vocabulary visual kalian tentang menggambar semua benda-benda. Nah, benda-bendanya itu di sini seperti biasa di simplify. Kenapa di simplify ya? Karena kalau misalnya dalam belajar itu biasanya dibolak-balik kita ya, kayak misalnya nih ya, kalau anak SD 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 kan 10. Terus dibalik 5 kali 2 berapa gitu. Untuk lebih memahami aja sih ya. Seperti biasa gitu. Memahami apa yang udah kita pelajari dari awal. Dari awal saya selalu menekankan belajar dari basic shape dan kita kembali sekarang kita bikin complicated shape menjadi lebih apa ya, lebih simple gitu, makanya simplify shape. Nah, ini saya ada sedikit demoan gitu ya untuk membuat shape. Nah, kalau kalian perhatiin dari tadi, untuk membuat satu apa ya, satu manusia aja ya, satu satu benda, satu objek gitu ya. Memang kalau misalnya di Illustrator itu kita harus bikin tuh benar-benar satu persatu dengan layer yang sangat banyak gitu. It's tedious job, I know, kayak melelahkan sekali, membosankan gitu. Enggak, ini seru banget sebenarnya. Ini kalian nggak akan sadar tiba-tiba udah 8 jam berlalu ya. Karena emang menyenangkan ya. Emang menyusahkan dan menyenangkan. Nah, kalau kalian lihat ini ketika saya bikin kepala ini itu satu-satu. Kenapa harus satu-satu? Nah, karena nanti ada teknik mewarnai dengan cara lain. Dan kenapa harus satu-satu? Karena nyambung ke teknik itu gitu ya. Teknik itu kita akan pelajari minggu depan. Nah, sekarang kalian bikin dulu yang agak flat lah ya, dan simplify. Nah, kalau kalian lihat nih tuh ya, kalau misalnya ada tangan menyiku gitu tuh benar-benar dibikin satu-satu gitu ya. Sikunya, lengannya gitu, badannya kayak gitu. Capek ya capek banget. Nah, terus untuk mengerjakan tugas yang sekarang ini kayak harus detail banget nggak sih? Ya sebenarnya tergantung style gitu ya. Sebenarnya saya sih pengennya simplify itu benar-benar kalian tuh gambar tuh benar-benar kaku kaku apa ya? Kenapa harus kaku ya? Ini tuh teknik menggambar lain dengan cara lain gitu ya. Nah, cara vektor ini serunya begini gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin pakai gaya gambar lain boleh. Cuma tetap ya tekniknya itu simplify di objek gitu. Nah, untuk membuat objek-objek kayak misalnya ini nih ya, kan ada pelengkap misalnya dia artis bookworm, berarti harus ada apa ya, laptop, dan kayak sejenis Wacom gitu ya untuk men apa ya,
me- menentukan identitas, melengkapi identitas gitu. Nah, itu nggak usah terlalu detail, maksudnya detail ya boleh bagus gitu ya, cuma maksudnya yang penting kita tuh minimal gitu ya, ini tuh kayak bare minimum, segini aja udah cukup sebenarnya. Yang penting kita tuh tahu itu apa gitu, kayak misalnya komputer, laptop gitu ya, kayak yang saya bikin di atas. Dia itu ya cuma kotak-kotak biasa gitu, tapi kita kan jadi tetap tahu itu tuh laptop karena ada trackpadnya, karena ada layarnya, terus untuk menunjukkan ada detailnya, kayak untuk menunjukkan dia itu laptop buat apa, biasanya orang main saham juga kan pakai laptop gitu ya, untuk menunjukkan dia itu siapa. Jadi si layar laptopnya tuh ditunjukin, misalnya ada di sini gambarnya, di laptop itu dia lagi gambar gitu. Nah ini ya, ini proses paling lama itu sebenarnya di manusia, karena bener-bener poninya pun dibikin satu-satu. Pokoknya yang paling depan, maksudnya depan, belakang, paling belakang lagi itu tuh dibikin satu part gitu. Dan ini tuh paling susahnya. Oke, dengan kenapa sih harus pakai vektor ini gitu ya, terus kenapa harus dari basicnya itu, karena nanti tuh kalian melatih kalian untuk melatih sensitivitas kalian terhadap sebuah banyak-banyak benda misalnya, apalagi karena kita ini animasi gitu ya, berarti endingnya itu diharapkan kalian itu bisa memproduksi sesuatu gitu dari si animasi. Nah, kalau misalnya kalian menggambar animasi itu kan banyak benda, banyak hal banget gitu ya di satu scene itu. Nah, gitu makanya saya pengen kalian itu eksplor banyak benda, mengenali identitas tuh untuk mendukung kalian nanti ke depannya gitu ya. Kalau misalnya kalian ada pembuatan karakter, atau misalnya harus menggambar sebuah suasana bagaimana gitu ya. Apalagi untuk nanti di dunia kerja, kalian tuh udah satset gitu, bener-bener langsung berpikir mudah karena kalian udah terbiasa melihat si objek-objek eh, yang simple menjadi rumit, yang rumit menjadi simple tuh kalian tuh bener-bener bisa explore banget gitu. Jadi ketika kalian di dunia kerja tuh kalian tuh bener-bener tinggal oke, belajar-belajar dikit doang juga udah langsung lancar gitu. Nah ini dia uh, banyaknya gitu ya, untuk sharing sedikit nih ya. Kalau misalnya di perusahaan di Indonesia tuh kita tuh jarang banget diajarin sebenarnya sama perusahaan gitu ya, misalnya kayak gimana caranya bikin apa-apa tuh. Kalau saya ya, pengalaman saya tuh kita tuh jarang banget diajarin. Nah, ketika saya bekerja sama orang luar, mereka tuh bahkan membayar kita untuk mempelajari teknik yang biasa mereka pakai gitu. Nah, dari situlah makanya kalau misalnya kita tekniknya banyak, kita bisa lebih banyak lagi melakukan banyak teknik gitu ya. Berarti value kita tuh nambah gitu. Nah, makanya kita di sini juga kita harus menambah value kita gitu ya. Makanya kenapa saya pengen banget kalian tuh explore macam-macam gitu. Nah, di sini selain maksudnya kayak nggak cuma dari satu satu apa ya, satu teknik, tapi yang lain-lain juga harus mengerti gitu lah ya. Nah, kenapa saya pengen banget kalian dari dasar tuh gitu, jadi kalian bisa modifikasi macam-macam, kayak misalnya gini, mesti dari kotak-kotak doang, dari bulat-bulat doang tuh kalian tuh bisa bikin macam-macam banget gitu ya. Nah, itu satu ya, peringatan kisi-kisi di dunia kerja nantinya gitu ya. Apalagi kalau kalian mau bekerja, pasti kalau misalnya untuk animasi gitu kan pasti bekerja sama dengan orang gitu ya. Jadi eh, iya, dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu juga saya untuk teknik-teknik menggambar ini nggak pernah diajarin di kampus gitu ya. Nah, ketika di dunia kerja tuh ini tuh suatu hal yang baru. Nah, kalau misalnya kita udah bisa tuh kita lebih
gampang belajar gitu aja sih sebenarnya ya. Makanya saya pengen banget tuh kalian tuh fokus di teknik maksudnya memahami mengapa gitu ya kita tuh harus melakukan ini gitu. Jadi biar kalian tuh eh, nantinya tuh pas udah kerja tuh nggak terlalu kaget lagi tentang apa yang nanti ada di luaran sana gitu ya. Nah, untuk penjelasan tugas biar tidak ada kesalahpahaman tugas misalnya ya. Jadi saya tegaskan lagi ya, tugasnya kali ini adalah sama simplify kayak kemarin, cuma kali ini kita menggambar objek pendukung ya, sejenis aksesoris pendukung untuk mendukung si karakter ini gitu ya. Dan karakternya kalau bisa jangan terlalu yang fantasi lah ya, karena kan kalau fantasi kayak saya kalian bikin Excalibur atau senjata api gitu kan ya, agak-agak kurang mendekati ke apa ya, ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa identitasnya itu yang mendekati ke kehidupan sehari-hari misalnya. Tapi kayak gini, misalnya dia tuh artis, tapi artisnya apa gitu. Jadi ada perbedaan lain. Misalnya kalau misalnya kalian mau dia tuh guru, tapi guru apa misalnya gitu ya. Misalnya guru guru musika, guru seni musika, berarti kalau guru seni musik berarti ada bedanya dong sama guru-guru lain, misalnya guru matematika atau guru apa. Kayak gitu ya. Jadi si eh, profesinya tuh spesifik, jadi kita tuh bisa menggambar objek sehari-hari tuh dengan banyak gitu. Maksudnya kita tuh banyak option gitu untuk menggambar itu semua gitu ya. Jadi ingat, jangan fantasi, kita objek yang benar-benar relate sama kehidupan sehari-hari. Oke. Okay? Dan terus misalnya minimal bendanya berapa? Kalau bisa sih ya sebanyak-banyaknya ya. Kayak saya bikin ini ada berapa ya tuh? Nggak tahu. Ada satu dari yang 10 mungkin ya. Pokoknya kayak misalnya nih ya saya jelasinnya ini artis bookworm gitu ya. Artis tuh butuh apa aja. Nah, udah jelas dia pasti butuh tas. Maksudnya kalau untuk artis yang kerja sehari-hari ngapain tuh, berarti tasnya tuh dipikirin juga kayak apa gitu loh. Identitas tuh sedetail itu. Nah, terus udah gitu, dia tuh pasti bawa kayak tabung gambar. Weh, sebenarnya sih eh, zaman sekarang tuh udah jarang banget ya artis bawa tabung gambar, karena sebenarnya gambar itu nggak, jangan digulung lah. Lebih bagus tuh datar aja gitu ya. Cuma biasanya banyaknya orang tuh tuh kalau orang bawa-bawa tabung gambar tuh kalau nggak artis ya arsitek gitu. Nah, inilah pembedanya. Kenapa dia bisa jadi artis? Karena dia membawa laptop dan kayak pen display gitu ya, dan isinya tuh gambarnya pun dia lagi kayak mengerjakan ilustrasi gitu. Terus apa lagi sih yang sesuai sama artis? Nah, dia dia pakai media lain. Misalnya ini saya gambar apa, pensil warna, ada kuas, terus ada sketchbook juga gitu kan. Terus kenapa ada benda lain, misalnya ada kucing ya, karena dia bookworm gitu ya. Nah, biasanya kutu buku itu biasanya lebih ke introvert gitu, dan biasanya introvert itu identitasnya apa, identik dengan kucing gitu ya, jadi saya tambahin kucing. Terus karena introvert, biasanya kalau orang introvert lagi baca buku di mana aja, dia tuh udah baca buku ya sambil dengerin lagu gitu. Jadi saya tambahin lah di sini icon kayak apa, headphone gitu ya. Terus buku-bukunya juga banyak gitu, karena untuk menunjukkan
dia tuh suka banget baca gitu. Kalau suka banget baca berarti dia nggak cuma baca satu buku, makanya saya gambarin buku lebih banyak lagi gitu. Nah, terus bahkan saya di sini tambahin kayak kayak ada icon apa playlist Spotify gitu ya, lagu yang lagi dia dengerin apa, kayak gitu. Identitasnya tuh sedetail itu, dia suka lagu apa. Mungkin kalian bisa juga masukin dia identitasnya, dia suka dengerin lagu-lagu keroncong misalnya, di Spotify-nya lagu keroncong boleh, bebas pokoknya. Identitas yang kalian bikin saat ini tuh sedetail itu. Nah, kenapa saya tambahin kacamata di sini, karena ya biasanya kan apalagi membaca buku dan artis gitu ya, pasti matanya minus lah dikit mah gitu ya, silindris mah pasti ada gitu. Jadi pasti saya tambahin kacamata di situ. Itu ya. Jadi kalian tuh menggambar identitas tuh sangat detail, sedetail itu identitasnya. Oke? Okay? Setelah gambar buku ini, eh, ternyata komputer saya sempat mati, jadi dia nggak nge-record bagian yang apa sih endingnya gitu. Jadi akhirnya saya record aja nih apa yang udah saya bikin. Nah, seperti saya bilang di sini ada apa, ada eh, playlist Spotify gitu ya, ada headphone gitu, dan sebagainya. Dan kalian sebutin aja di situ, ditulisin gitu ya, bookworm artist gitu kan. Nah, nanti kalian di apa sih sebutin identitas yang mau kalian tunjukkan. Oke? Okay? Selamat mengerjakan tugas. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar atau langsung aja japri saya. Oke, terima kasih semuanya. 셋, 별.